Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Prapen dari masa Giri Keraton. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Empu Sedan dan Empu Panuluh, sama sekali tidak menyebut bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis dalam kitab-kitab mereka yang berjudul Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca Seraya. Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Pandawa dan Korawa yang disebut peperangan Baratayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca Seraya berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Setiap pergantian tahun, sosok peramal selalu menjadi pembicaraan. Di luar negeri, peramal yang cukup dikenal adalah Nostradamus dan Baba Vanga. Meski sudah tiada, keduanya tak lekang oleh waktu dan terus dibicarakan, terutama soal ramalannya seputar peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan dari dalam negeri, nama seperti Mama Laurendari Ki Joko Bodo mungkin cukup dikenal publik karena kerap memprediksi kehidupan di masa depan. Namun jauh sebelum kedua nama itu, di Indonesia sudah ada peramal klasik, yakni Jayabaya, disebut juga Jayabhaya. Ramalan Jayabaya, begitu orang menyebutnya, bisa dikatakan sebagai legenda dunia nubuat tanah air. Meski begitu, Jayabaya bukanlah peramal. Lalu siapakah beliau? Menurut H.M. Flekke, dalam Nusantara Sejarah Indonesia 2017, Jayabaya adalah salah satu raja kerajaan Kediri yang memerintah antara 1135 sampai 1157 Masehi. Selama itu, dia dipuji sebagai raja besar yang kekuasaannya tidak bisa ditentang kerajaan-kerajaan lain. Tidak hanya itu, dia juga sosok di balik penerjemahan kisah Mahabharata dari India kuno ke dalam bahasa Jawa. Berkat dirinya, lahirlah kisah populer Baratayuda. Reproduksi kisah Mahabharata yang menempatkan dan menyesuaikan cerita ke dalam lingkungan adat istiadat dan mentalitas Jawa. Meski demikian, keberhasilan ini bukanlah yang membuat Jayabaya terkenal. Dia justru dikenal karena ramalannya, yang sebetulnya dia sendiri tidak pernah tercatat membuat ramalan itu. Pada dasarnya, menelusuri asal-usul suatu ramalan sulit ditelusuri. Namun Flekke mencatat kalau penyertaan nama Jayabaya dalam kisah ramalan murni disebabkan karena populernya nama Jayabaya itu sendiri. Sosok pencipta ramalan mengatasnamakan pada Jayabaya karena dia adalah raja besar yang sukses menyusun naskah Baratayuda. Dapat kita berpikir, orang asli yang membuat ramalan itu mungkin saja meminjam nama Jayabaya agar ramalannya populer. Ertanoyo dalam Rahasia Ramalan Jayabaya dan Kisar Musasar 1995 juga menyebut tidak ada bukti kalau ramalan Jayabaya diciptakan oleh Raja Kediri. Justru ramalan ini adalah karya Sunan Giri, Prapen, dan Pangeran Wijil I. Ramalan Jayabaya yang tersebar di masyarakat merupakan kisah turun-temurun dari nenek moyang yang sudah jauh dari sumber aslinya.
Nama Jayabaya hanyalah trademark pada karya para pujangga tersebut untuk menarik popularitas. Tulis Empat Han dalam sosok Ratu Adik dalam Ramalan Jayabaya Refleksi 2019. Jadi ramalan Jayabaya adalah kumpulan kisah ramalan dari nenek moyang yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak diketahui pula siapa yang membuat kisah-kisah tersebut. Terlepas dari itu, kisah ramalan Jayabaya dapat ditemui lebih dari 20 kitab ramalan yang tersebar di tengah masyarakat. Dari banyak jenis ramalan yang ada, ramalan Jayabaya tertua dan asli adalah kitab Asror karya Sunan Giri Prapen yang ditulis pada tahun 1540 Saka atau tahun 1618 Masehi. Ramalan dari nenek moyang orang Jawa tersebut memang legenda yang sangat terkenal. Beberapa kali terbukti benar, seperti prediksi kejatuhan Jawa dan kebangkitan setelah periode panjang penderitaan masyarakat. Salah satu yang paling dikenal adalah prediksi tentang penjajahan. Kira-kira bunyinya seperti ini. Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung. Dan sesudah itu, Jawa akan merdeka. Jika ditelaah, kalimat tersebut sesuai dengan peristiwa sejarah, yakni kedatangan orang Eropa atau bangsa kulit putih yang kemudian kekuasaannya diambil alih oleh orang Jepang. Namun kekuatan orang Jepang tidak lama, hanya 3 tahun, dan setelahnya Jawa akan merdeka. Tidak hanya itu, ramalan Jayabaya juga memprediksi kemunculan Ratu Adil atau juru selamat di tengah masyarakat Indonesia. Interpretasi prediksi ini sangat luas. Biasanya masyarakat akan memandang Ratu Adil adalah sosok yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Berbicara ramalan Prabu Jayabaya berkenaan dengan tahun 2023. Ramalan Jayabaya 2023 mengatakan bahwa kondisi alam di Indonesia akan mengalami fase yang mengkhawatirkan. Kondisi alam yang mengkhawatirkan dilatar belakangi oleh terjadinya bencana alam yang didominasi oleh elemen air, api, dan batu. Ramalan Jayabaya 2023 yang satu ini memang berkaitan dengan beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Akhir-akhir ini, Indonesia kerap dilanda beberapa bencana alam, seperti gempa bumi yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Isi ramalan Jayabaya 2023 selanjutnya adalah Indonesia akan mengalami resesi besar-besaran yang menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Ramalan tentang hal ini ditulis dengan tulisan Wong golek pangan koyo ngabah diinteri. Orang-orang akan kelabakan dalam bertahan hidup layaknya beras dan digoyang-goyangkan dalam tampah. Isu resesi besar-besaran juga sempat ramai akhir-akhir ini. Banyak influencer di berbagai platform media sosial membesar-besarkan isu ini dengan menjelaskan sebab dan akibatnya dan cara preventif dalam mengatasi hal ini. Setelah isu ekonomi, ramalan Jayabaya juga memprediksi tentang kondisi politik Indonesia, tepatnya di tahun depan. Kondisi politik Indonesia diprediksi akan mengalami kekacauan menurut ramalan Jayabaya 2023. Raja Prabu Jayabaya mengatakan, besok yen ono peperangan tekoso wetan kulon kidul lan lor, akeh wong becik sengsara, wong jahat saya seneng, dan ono peperangan injero amarga poro pangkat akeh sing bodo salah paham. Arti dari perkataan Raja Jayabaya tersebut, besok jika ada perang antara timur, barat, selatan, dan utara, banyak orang baik akan sengsara dan orang jahat akan bahagia. Dan ada perang internal karena ada banyak kesalahpahaman pangkat dan arsip. Ungkapan Raja Jayabaya tersebut menggambarkan kondisi politik di tahun depan,
di mana akan banyak perang saudara yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam politik Indonesia. Isi ramalan Jayabaya selanjutnya berisikan isu pandemi yang belum berakhir. Raja Prabu Jayabaya mengatakan, akeh wong dicokot lembut matilan, akeh wong dicokot semut sirno, akeh wong dicokot lembut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno. Yang berarti, jika orang yang digigit nyamuk mati, dan banyak orang yang digigit semut hilang. Semut adalah sebuah istilah untuk ungkapan virus yang menyebar saat pandemi, yang diramal akan terjadi pada tahun 2023. Isi dari ramalan yang terakhir adalah Indonesia akan mengalami peningkatan dalam hal teknologi. Indonesia diramal akan memiliki banyak transportasi baru yang lebih modern. Raja Prabu Jayabaya mengatakan, akeh omaheng dhuwur jaran, yang artinya adalah banyak rumah di atas kuda. Kuda dalam tulisan tersebut merujuk pada kendaraan atau alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Lalu perkataan dari ramalan Jayabaya 2023 tersebut, betapa modernnya transportasi yang tercipta nantinya. Mungkin kita hanya bisa menafsirkan dan jangan terlalu percaya dengan ramalan. Tugas kita hanya berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjalani hidup dengan bertawakal kepadanya. Itulah sejarah Prabu Jayabaya dan ramalan Jayabaya tentang Indonesia di tahun 2023. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.